Baik, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Inilah waktu Tuhan, akhirnya sampai ibadah pembakar boleh berjalan. Kita akan mulaikan ibadah pada saat ini, dan sebelumnya kita akan dengar ucapan terima kasih dari Tuhan. Ucapan selamat datang dari Tuhan. Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, sehingga malam hari ini saudara boleh aku datang kembali dalam ibadah tahun Bapa di GSD Al-Qur'an Preman, dan saya selaku tuan rumah menyambut dengan sukacita kehadiran dari seluruh kaum Bapa dan anak kami. Dan saya percaya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Akhirnya selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kalau saya dengar ucapan selamat datang dari tuan rumah, itu saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat puji-pujian di sana yang berkata, datanglah kebaikan. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan
Terjadi di sini, kemenangan
Maha besar Engkau Tuhan, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Oh dahsyat luar biasa pribadi yang esa dalam kehidupan kami. Segala pujian syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur keberadaan hidup kami sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu kami naikkan ucapan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kaum Bapa yang percaya tempat ini sudah diproteksi dengan sorga berpasukan dan perlindungan tangan-Mu yang ajaib sudah menaungi di atasnya Tuhan, sehingga segala macam bentuk kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, segala roh-roh yang tidak berasal daripada Bapa di sorga, apapun itu yang berbentuk maupun tidak berbentuk, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lempar buang ke laut paling dalam. Darah Yesus berkuasa. Segala roh-roh yang mencoba mendurkan semangat kami di depan-Mu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buang ke laut paling dalam. Dan kami percaya tempat ini hanya ada Roh-Mu sendiri. Roh Kudus beracara di tempat ini, menguasai tempat ini. Semua yang ada di dalamnya termasuk kami semua, Tuhan berkuasa atas kami. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap haleluya Bapa yang sementara menuju ke tempat ini, biarlah Tuhan tibakan mereka di tempat ini dan tidak merasa apa-apa. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai dia dahsyat luar biasa untuk menyampaikan maksud isi hati-Mu Tuhan. Dan bagi klien-klien yang ada pada saat ini, Tuhan berkati mereka Tuhan, agar supaya apa yang mereka lakukan itu semua memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Yesus. Kami buka ibadah khotbah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Kalau boleh ulang kita berdiri. Kita angkat puji-pujian di sana yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, aku sendirian, dia selalu menemani diriku.
dalam persembahan termasuk kita angkat puji-pujian di sana yang berkata seperti hidup saya kembali hari ini Tuhan kami ada di rumah Tuhan untuk kami bersekutu membawa korban syukur yaitu roh jiwa tubuh kami, segala persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan. Biarlah Tuhan berkenan roh jiwa tubuh kami sudah memuliakan Engkau, melayakkan kami Tuhan untuk kami nikmati hadirat-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Bapa, kami haus lapar akan kebenaran firman-Mu, puaskan roh jiwa tubuh kami oh Tuhan dengan kebenaran-Mu yang hidup ini Tuhan, yang akan terus memerdekakan kami, membebaskan kami, malah
melepaskan kami dan menyembuhkan, memulihkan keadaan kami Tuhan. Dan kami akan beres sebentar kami keluar dari rumah Tuhan ini Tuhan, dan kami akan mendengarkan suara isi hati-Mu, firman yang kami akan kami dengar di tempat ini, akan memperbaiki nasihati kelakuan kami Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus, biar hamba berserah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi hamba sehingga firman keluar dari mulut hamba dan firman yang diurapi. Terima kasih Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus mengasah roh jiwa tubuh kami, bahkan tempat ini, sehingga benar-benar benih firman tidak akan kembali dengan sia-sia dan mengerjakan keselamatan roh jiwa tubuh kami. Bangkitkan iman percaya kami, hati mata kami terbuka lebar saat ini untuk dengar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, bersyukur kita menikmati hadirat Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Saya percaya ada satu berkat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dan terus membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Mari buka dalam Yohanes pasal 8 ayatnya ke-30 sampai ayat 36. Saudara, untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, 6 ayat kita baca malam hari ini. Kebenaran yang memerdekakan. Sudah dapat katakan amin? Iya. Dalam hitungan ketiga, kita baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kebenaran yang memerdekakan, saudara ya. Kebenaran firman Tuhan ya, yang hanya bisa memerdekakan kehidupan roh jiwa tubuh saudara dan saya. Hanya kebenaran firman Tuhan ini yang akan membebaskan saudara, melepaskan saudara, menyembuhkan saudara, bahkan memulihkan keadaan saudara. Hanya kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Ya, jadi saudara, saya percaya saudara memiliki roh haus lapar akan ini kebenaran ini, sehingga saudara ada datang di tempat ini jauh-jauh dari Kergesan Lansot karena haus lapar akan kebenaran. Karena orang percaya firman Tuhan yang Amos 8 ayat 11, akan datang saatnya lapar dan haus, saudara ya. Amos 8 ayat 11 berkata, "Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan." Haleluya. Ya, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak mendapatnya. Jadi saudara dan saya bersyukur masih diberikan kesempatan waktu oleh Tuhan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini yang kita imani akan memerdekakan saudara dan saya, yang akan mengisi saudara. Ada sesuatu yang kosong ya. Mengawali saudara kebenaran firman Tuhan, tadi saya sharing saudara dengan seorang ibu lewat telepon. Haleluya, ibu ini suaminya melihat mujizat saudara ya, melihat mujizat bagaimana Tuhan menolong suaminya dari asma. Dan puji Tuhan, lewat pelayanan tempat ini Tuhan menyatakan kuasa mujizat kepada suaminya ya, asma, karena dia ada kekaitan kepada orang tuanya. Dan puji Tuhan, dia ketika firman Tuhan disampaikan, dia dimerdekakan saudara lewat kuasa kesembuhan ya. Dia dari Jakarta, kesaksian ini suaminya ini dia dari Jakarta, dan dia sudah ada di komunitas seperti orang-orang benar saudara. Tapi puji Tuhan, dia tidak sampai saudara menggenapi firman Tuhan lewat baptisan. Dan puji Tuhan, dia sudah datang pulang ke Manado, dan dia kembali lagi saudara hidup di dalam kedagingan, hidup kembali, dunia menarik dia saudara, karena memang belum menggenapi. Jadi ada di komunitas orang-orang percaya tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan lewat baptisan Islam. Dan puji Tuhan, ketika dia balik ke sini, dia kembali dunia tarik saudara, dan haleluya, terjerumus lagi dengan dosa-dosa. Dan puji Tuhan, Tuhan sayang dia, mengalami sakit penyakit, keluar masuk rumah sakit, dosa tidak disembuhkan. Dan puji Tuhan, dia dengar firman Tuhan, kebenaran memerdekakan, dia disembuhkan. Dan istrinya saudara ada kerja di Singapura saudara.
Istrinya saudara lama kerja di Singapura, puji Tuhan kurang bolak-balik ke Singapura, ya, cuma mencari nafkah. Dan puji Tuhan, dia sharing tadi kepada saya, dia bilang, aduh Bu Pendeta, orang harus lapar, ya, ini bicara benar, harus lapar akan ini kebenaran. Orang suka mau datang di sini, tapi puji Tuhan cuma sampai ini sharing, nanti mau ambil waktu, karena puji Tuhan suaminya juga sudah sembuh dari sakit, saudara. Dan istrinya juga suka mau menggenapi firman kebenaran, saudara. Dia mau suka sharing dengan alasan dia katakan apa, saudara? Ini yang menjadi esensi saya mau bersaksi. Dia punya jiwa ada sedikit rupa, ada di jiwa itu satu rongga yang kosong. Dia mengalami kekosongan dalam jiwanya. Padahal susah sampai di luar negeri. Haleluya, ini terang amat ini mau suka di luar negeri. Dia pernah bolak-balik di luar negeri. Tapi dia bilang, Ibu Pendeta, kita jiwa rupa adalah ada kekosongan. Nanti saya sharing pada dia, itu kekosongan hanya bisa diisi dengan kebenaran. Haleluya, ya. Tidak bisa diisi dengan uang, tidak bisa diisi dengan jabatan, tidak bisa diisi dengan kehormatan manusia, tidak. Cuma kebenaran yang bisa untuk diisi itu jiwa yang kosong. Dia rasa hampa, kata. Mungkin ada semua, tapi rupa ada sesuatu di rongga jiwanya yang kosong. Haleluya. Rupanya ada damai sejahtera. Haleluya. Dan puji Tuhan, kita sharing. Ini saya mau membawa saudara bahwa kebenaran, ya, di ayat 32 dia katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Saudara dan saya, kebenaran ini yang sudah memerdekakan saudara dan saya. Kata 1 Petrus 2 ayat 9, dari gelap pindah kepada terang yang ajaib. Amin. Dia katakan, mari kita buka itu 1 Petrus 2 kan, ikut kebenaran yang sudah memerdekakan saudara dan saya. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Orang bersyukur ini semua karena kebenaran, ya. Kebenaran yang sudah menguduskan. Dalam Yohanes 17 itu ayat 17 kalau tidak salah, saudara, dia katakan, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sampai kehidupan itu yang tadinya gelap sudah pindah pada terang yang ajaib dan terus tetap dalam keadaan terang. Karena apa? Ada firman yang terus menguduskan saudara saya. Ada saudara selalu tiap minggu ada di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-firman yang kudus, kebenaran yang menguduskan saudara. Makanya saudara, hari Minggu atau hari seperti ini, Kamis, di minggu, di pertengahan minggu, ada datang di tempat ini untuk apa? Firman-Mu datang menguduskan kehidupan saudara dan saya. Karena saudara, suami saya tidak dapat menguduskan saya, atau mengubah saya, atau membebaskan saya. Ya, cuma kebenaran yang sanggup menguduskan. Sehingga saudara datang tempat ini, firman yang akan menguduskan saudara. Amin. Ketika saudara kudus, saudara layak untuk setiap saat memanggil Dia, ya Abba, ya Bapa. Karena apa? Hanya kebenaran firman Tuhan yang sanggup menghidupkan saudara. Hanya kebenaran firman Tuhan yang sanggup tolong saudara dan saya. Kekayaan saudara tidak sanggup menolong saudara, ya. Jabatan saudara tidak sanggup menolong saudara. Hanya kebenaran ini yang sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Hanya kebenaran yang bisa menolong saudara. Baik segi kesehatan, kebenaran sanggup menolong menyembuhkan. Lalu segi keuangan, hanya kebenaran yang sanggup menolong saudara dan saya. Ya, saudara dalam apa? Pergumulan keluarga, hanya kebenaran yang sanggup menolong saudara dan saya. Haleluya. Jadi bersyukur kepada Tuhan saudara, ya. Setiap saat orang mungkin di setiap ibadah saudara ada bestor, ibadah mesbah keluarga, datang kebenaran. Kebenaran itu kan memerdekakan, kebenaran itu kan menguduskan. Apakah tadi pagi mungkin dulu Billy dan Ibu Falan, apakah tadi pagi adalah apa? Firman. Wah, firman itu menguduskan kalau jiwa terus saudara. Firman itu menyegarkan, firman itu beri kekuatan, ya. Roma 1 ayat 16 kalau tidak salah. Injil adalah kekuatan Allah. Ketika orang baca firman Tuhan, saudara, orang dikuduskan, orang pikir, aduh, rasa sesuatu jadi kuat, jadi wah, terima kasih Tuhan, ada damai sejahtera. Haleluya, saudara, ya. Jadi ini firman ini terus akan memerdekakan saudara, dan juga firman Tuhan ini yang terus akan saudara mengubah di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dia bilang saudara, 1 Timotius 3 ayat 16, firman
2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini saudara, ini kebenaran ini yang akan, kata firman Tuhan bilang, yang diilhamkan Allah ini akan bermanfaat mengajar saudara dan saya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini kebenaran ini saudara, luar biasa DP faedah, luar biasa saudara DP fungsi ini kebenaran firman Tuhan. Kalau benar-benar mari orang praktekkan ya. Biarlah kebenaran firman ini minta kepada Tuhan roh yang haus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena tadi Amos bilang ada saatnya orang mau cari di kebenaran semuanya ada. Maka untuk itu kebenaran ini hidupi ya. Biar kebenaran ini masuk menjadi daging ya. Saya tarik tadi di WA. Itu tolong ke karakter apa ya, jadi khotbah ya. Jadi itu firman yang sudah masuk itu ya menjadi daging. Terima firman jadi daging. Kalau firman Tuhan bilang sabar, coba praktekkan tuh sabar. Kalau firman bilang jangan berdusta, praktekkan tuh jangan berdusta. Kalau firman Tuhan bilang jangan bersungut-sungut, praktekkan tuh firman jangan bersungut-sungut. Kalau firman Tuhan bilang jangan marah-marah, coba praktekkan, langsung praktekkan saudara. Supaya ketika firman itu saudara nak perlu sabar, so tu yang nak sabar, so masuk di dalam, so mengubah pakai, tu yang sabar lihat pakai kita, tu yang marah-marah lihat pakai kita. Dan nak perlu tahu mau bicara ke Alkitab, haleluya. So terang sejadi kata firman Tuhan surat yang terbuka, terang tergenapilah tu Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, coba saudara, Galatia 2 ayat 20. Ini saudara, fungsi dari kebenaran memerdekakan orang ini, tujuannya ini. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging, ada hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21. Iya, cuma sampai situ saudara ya. Jadi katakan, namun sekarang ya, Bro John hidup, Bro Michael hidup, tapi bukan lagi Bro Michael, Bro John sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Bro John dan Bro Michael. Dan hidup mereka yang hidup sekarang di dalam daging, kata dalam tubuh mereka, ada hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dengan COVID ini jangan takut. Haleluya. Karena tuh Kristus, tuh kehidupan Kristus ada pada orang. Itu Kristus roh anak Allah itu ada pada orang. Jadi orang menghadapi di COVID ya memang kata pakai tuh protokoler pemerintah, silakan pakai. Orang jangan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan setiap saat. Haleluya. Ya tak, orang lakukan itu imbauan pemerintah, jangan orang abaikan. Orang mesti praktekkan itu saudara. Haleluya. Ya, tapi satu hal jangan takut. Haleluya. Ini kebenaran menjanjikan. Ulangan pasal 33 ayat 26. Ini janji luar biasa saudara. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, dia katakan saudara, Ulangan 33 ayat 26. Tidak ada yang seperti Allah. Hai Bro Febri. Kalau ini dia bilang Pak, hai Gesharun. Saya ganti dia bilang, tidak ada yang seperti Allah. Hai Bro Febri. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ini Ulangan 33 ayat 26. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan gue. Tadi dia bilang, oh tidak ada Allah seperti Allah yang melintasi langit sebagai penolongmu. Ini ayat 7 bilang, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Ya, Allah yang abadi. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Ini saudara kebenaran. Menjanjikan para anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran. Kebenaran sudah menguduskan saudara dan saya, sudah mempraktekkan itu kebenaran. Jadi gaya hidup saudara dan saya akan mengalami janji Tuhan seperti ini. Amin. Haleluya. Internet ayang lapar kebenaran firman Tuhan, sedekat hidup aku. Ayang aja ingin beribadah. Oh haleluya.
Ini saudara, ya tidak ada yang seperti Allah, betul? Yang dia penolong, haleluya, dalam kejayaannya dia mengatasi awan-awan. Dia Allah yang abadi, tempat perlindungan, luar biasa, lengan yang kekal. Dia akan mengusir musuh saudara dari depan. Dan dia katakan punahkanlah, haleluya, saudara dan saya ada di suatu negeri yang ada gandum dan anggur, haleluya. Ya, jadi saudara dan saya ini bicara saudara di negeri yang penuh dengan gandum dan anggur, artinya anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan kebenaran, walaupun 1000 rubah di sisi kiri kanan orang coba jadi penonton. Banyak orang mengeluh dengan keadaan pandemi ini, saudara, haleluya, resesi, saudara. Ya, negara kita sudah terbelit utang, saudara, haleluya. Ya, kalau orang mendengar berita, ini penghujung akhir zaman, saudara, haleluya. Makanya saudara harus selalu mari saudara apakan kebenaran firman Tuhan ini. Kebenaran yang menguduskan saudara dan saya. Mungkin saudara lihat aman-aman, tapi saudara, haleluya, ya, kalau melihat soal resesi, saudara, ya, orang-orang dunia mengeluh dengan, haleluya, saudara, orang-orang dunia, maaf, saudara, sebabnya ternyata mulai surah hidup cuma kasih karunia, orang dunia ini belum dalam kebenaran, saudara. Mereka tolong bantu akar ini, mau kehidupan susah, saudara, ya, orang dunia mengeluh, bersungut dengan kesusahan. Tapi Tuhan, anak-anak Tuhan hidup dalam kelimpahan. Ini dia bilang, orang ada di negeri yang ada gandum dan anggur. Orang Tuhan tidak pernah membiarkan orang menderita kelaparan, saudara. Di pandemi ini banyak yang sudah di PHK, tidak ada pekerjaan, saudara, haleluya. Makan pun, haleluya. Tapi saudara dan saya yang terus dikuduskan dengan kebenaran, hidup ada di negeri yang ada gandum dan anggur, haleluya. Bahkan langitnya menitikkan embun. Luar biasa, saudara, ya. Jadi orang bersyukur, ini janji kebenaran. Dan biarlah saudara terus dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan bilang, di mana ada kebenaran. Yesaya berapa itu? 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari orang melakukan kebenaran saja. Kalau orang tahu itu kejahatan, itu kelaliman, jangan orang beki, jangan orang lakukan. Orang lakukan saja kebenaran. Haleluya. Ya, lakukan saja kebenaran. Jangan saudara bikin itu yang bukan kebenaran, saudara, karena itu dibenci oleh Tuhan. Karena dia bilang juga dalam Yesaya 30 ayat 15, orang yang hidup dalam kebenaran, kata, ya, yang berbicara dengan jujur, ya. Ini orang yang hidup dalam kebenaran itu dia berbicara dengan jujur. Yesaya 30 ayat 15, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Itu kata orang yang hidup dalam kebenaran. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Haleluya. Ini saudara, kebenaran memerdekakan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, itu orang-orang yang hidup kebenaran itu berbicara jujur, menolak untung hasil pemerasan, mengebaskan tangan supaya tidak menerima suap, menutup telinga supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, menutup mata supaya jangan melihat kejahatan. Dia ada kata seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Aman. Haleluya. Orang terlindungi saudara oleh orang yang hidup kebenaran. Bentengnya kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Khawatir apa? Orang benar saudara, haleluya, jangan pernah khawatir. Haleluya. Ya. Jadi saudara, mari kebenaran firman Tuhan ini saudara, hari ini lebih lagi saudara untuk terus mengejar, ya. Dan kita kebenaran firman Tuhan orang kejar, orang cari saudara. Haleluya. Ya, kalau orang ada Tuhan kasih lewat Roh Kudus Tuhan taruh untuk ada kepekaan. Ini bukan kebenaran. Ya, jangan lakukan saudara, ya. Jangan lagi ada kompromi saudara dan saya, tapi mari orang lakukan kebenaran saudara. Kalau orang berjalan pada kebenaran, pasti saudara akan ada kemerdekaan, kata firman Tuhan. Ada kemenangan saudara, ya. Akan ada damai sejahtera. Tapi kalau semuanya adalah kebenaran, saudara, pasti semua ada bersungut-sungut, semua mengeluh di situ, semua ada, soalnya ada ketenangan, tidak ada ketenangan lagi, tidak ada damai sejahtera. Nah, orang kalau tidak ada damai sejahtera, jangan pernah ambil keputusan. Orang kalau dalam posisi hati jiwa yang tidak tenang, ya, mungkin ada yang gejolak, ada bilang apa itu,
lagi baper atau lagi galau, jangan ambil keputusan. Jangan coba-coba ambil keputusan di saat saudara engkau tidak ada damai sejahtera. Ya, mungkin penurunan,nya dalam keadaan posisi yang tidak normal, itu jangan coba ambil keputusan. Kalau selesai tenang, kau berdoa sudah ada damai sejahtera, baru sudah mengambil keputusan, ya. Karena kebenaran akan memerdekakan kehidupan saudara dan saya. Haleluya, untuk menjalani kehidupan yang semakin jahat, ya. Ini sudah dari zaman saudara, jadi pegang juga kebenaran saudara, ya. Kalau saudara pegang kebenaran, saudara akan berjalan dengan damai sejahtera setiap saat. Haleluya, ya. Karena duka dan dunia Tuhan tidak tahu, saudara, ya. Tapi kalau orang pegang kebenaran, saudara, orang akan terus menjalani dengan damai sejahtera. Karena Roh Allah ada bersama dengan orang, karena ada kebenaran dalam Tuhan. Kita pasti ada damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan bagi saudara saya. Amin. Tuhan, saudara, kita akan tutup persekutuan ibadah Bapak kita pada malam hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, saudara. Mungkin ada pokok-pokok doa Bapak-bapak, kita berdoa buat Bapak RT, ya, terus kemuliaan, ya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada pokok doa, ada rencana atau apa Bapak-bapak, silakan kita sepakat dalam doa. Ada? Brun? Ada rencana?
sembuhkanlah roh jiwa tubuh kami. Kemerdekaan terjadi dalam roh jiwa tubuh kami. Kebenaran firman Tuhan itu sudah disampaikan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan lewat tujuan dan rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau sungguh baik mengajarkan kami untuk Tuhan mengerti dan menyadari bahwa hanya kebenaran-Mu Tuhan yang akan terus memerdekakan kehidupan roh jiwa tubuh kami. Biarlah kami menghidupi kebenaran-Mu Tuhan jadi gaya style hidup kami sehari-hari Tuhan. Apa yang Kau firmankan lewat kebenaran itu Tuhan, itu bisa kami lakukan, kami praktekkan Tuhan, sehingga benar-benar nyatalah kemuliaan dan kemenangan. Oh, demi kemenangan Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar Tuhan firman itu nyata dalam kehidupan kami, jadi realita dalam kehidupan kami. Kami jadi surat Kristus yang terbuka, agar dunia boleh melihat Tuhan Kristus yang ada pada kami, sehingga Galatia 2 ayat 20 benar-benar termeterai bahwa hidup kami, yang kami hidup ini bukan lagi kami, tapi Kristus yang ada dalam kami, dan hidup yang kami hidup dalam daging ini hidup karena iman percaya kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dan biarlah Tuhan ketika ada kebenaran dan roh jiwa tubuh kami, itu akan memberikan ada ketenangan, ada ketentraman, bahkan ada damai sejahtera yang terus menyertai kami Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, meteraikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini di tanah hati kami yang subur dan gembur, dan benar-benar itu akan berakar dan bertumbuh 100 kali lipat ganda untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kebenaran membaharui kehidupan roh jiwa tubuh kami, mengubah kehidupan roh jiwa tubuh kami Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan yang datang dalam kelemahan oleh bilu-bilu Yesus sembuh. Oh, roh jiwa tubuh kami mengalami kemenangan, pemulihan, dan kami terus menopang Tuhan, nambah Tuhan. Oh Tuhan, Pak RK yang dalam proses pemulihan tubuh jasmaninya Tuhan, kami percaya ketika hatinya bersuka cita, maka jiwanya bersorak-sorai, maka tubuh akan diam dengan tenteram. Kami percaya firman sudah disampaikan, hadirat Tuhan menjamah Om RK, dari kuasa dan kasih Tuhan menjamah Om RK, menyembuhkan organ tubuhnya di bagian tenggorokan. Kami percaya segala roh sakit nyakit kami sepakat, kami katakan di dalam nama Yesus, keluar dari tubuh Om RK, keluar dari tubuh kami, lewat tubuh yang paling dalam. Kami lepaskan berkat oleh bilu-bilu Yesus, Pak RK dijamah, disembuhkan dengan bilu-bilu Yesus. Amin, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih karena kami percaya janji orang beribadah dengan sungguh-sungguh kami diberkati roti, makanan, air, minuman, kami dijauhkan dari sakit penyakit. Jadi supaya kami persekutuan malam hari ini tidak menjadi sia-sia, karena Engkau yang memberikan upah bagi kami. Terima kasih Tuhan, semua yang hadir yang sudah mengambil bagian, baik pemimpin pujian, pemain musik, hamba kebenaran firman Tuhan, kembalikan kami pengurapannya anggur yang baru, segala kemuliaannya bagi Tuhan. Kalau kami mencuri kemuliaan, kami berdamai, dan biarlah Engkau terus memakai kami lebih heran, lebih luar biasa. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Berkati pribadi kami, keluarga kami, sehatkan, beri umur panjang. Bahkan semua kami yang hadir, kami percaya kami dilawat dengan kasih dan kuasa dan hadirat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang jadi kiranya harapan doa kami dalam hati, kami sudah naikkan di hadapan di rumah Tuhan ini, dan Engkau sudah mendengar dan menjawabnya indah pada waktunya. Kami berdoa untuk ketua pria pembapa Bung Michael Longdong Tuhan, Engkau terus memberkati dia dengan kekuatan, kemampuan, hikmat dan marifat kebijaksanaan, untuk dia menjadi pemimpin yang benar-benar akan membawa Tuhan bapak-bapak, imam-imam keluarga yang hidup takut akan Tuhan dan selalu memiliki hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus pribadi dan keluarganya, pekerjaan pelayanan diberkati Tuhan. Terima kasih seluruh anggota dan jemaat pria pembapa yang belum hadir. Kami percaya apapun keadaan mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan, taruh mereka roh haus lapar akan kebenaran firman Tuhan dan hadirat-Mu, sehingga pada ibadah yang selanjutnya mereka boleh bersama dengan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kalau tadi kami sudah Tuhan melepaskan berkat Tuhan lewat keuangan yang Kau titipkan pada kami, biar apa yang kami tabur kami pun akan menuainya 100 kali lipat ganda. Dan sebentar juga kami akan tutup rangkaian ibadah pria pembapa Tuhan. Mari kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Dalam syafaat ini Tuhan berdoa untuk usaha pekerjaan, usaha bisnis, para bapak-bapak yang ada Tuhan, pada kebenaran pertanian mereka Tuhan berkati Tuhan. Oh, apapun profesi mereka Tuhan berkati Bapa, di dalam nama Yesus yang jadi rencana program mereka sepanjang bulan, minggu, tahun ini Tuhan ambil alih. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami percaya bapak-bapak GP Sampingan Santai, bapak-bapak yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Engkau
pasti dan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, berkatilah perjalanan pulang kami, baik berjalan kaki, berkendara motor, mobil, Tuhan sertai, tiba di rumah dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan kami tutup ibadah pria pembapa pada malam hari ini, dan kami akan menikmati berkat daripada mari Bapak-Bapak sekalian yang hadir. Dengan iman angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Israel, berkat damai sejahtera dan sukacita, berkat umur panjang, kekayaan, kehormatan, mengerjakan selamatan dengan takut dan gentar jadi bagian saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hati bersujud katakan doa ya Bapa.